amandemen ya, aku tuh sebenarnya belum tahu amandemen itu apa. Sama, emang kenapa sih amandemen harus diubah? Aduh, tenang deh, nanti ya aku jelasin. Amandemen Undang-Undang Dasar adalah proses perubahan atau penyempurnaan isi dari Undang-Undang Dasar tersebut tanpa merubah atau mengganti Pancasila. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan konstitusi dengan kebutuhan demokrasi pasca reformasi dan membatasi kekuasaan eksklusif, memperkuat jaminan HAM, dan memperbaiki mekanisme check and balance antar lembaga. Fakta pentingnya yaitu undang-undang telah diamandemenkan sebanyak kurang lebih 4 kali pada periode 1999 sampai dengan 2002 dan hasilnya antara lain adalah pemilihan presiden dipilih secara langsung dan pengaturan HAM yang lebih jelas serta adanya pembatasan masa jabatan presiden. Dulu, presiden itu punya kekuasaan yang besar banget di Indonesia. Terus kenapa sekarang diubah? Ya karena ada amandemen. Terus bukan cuma itu aja, pemerintah sekarang itu lebih diawasi lagi, bukan seperti dulu yang bisa sembunyi aja. Kekuasaan besarnya sebelum amandemen, kekuasaan presiden sangat dominan hingga banyak kewenangan penting terpusat dalam satu jabatan. Pengawasan lemahnya, lembaga pengawas seperti DPR belum memiliki fungsi kontrol yang kuat sehingga kebijakan pemerintah sulit dikoreksi. Dan HAM belum diatur secara rinci dalam UUD 1945 sehingga perlindungan hak warga belum maksimal. Makanya dari itu UUD 1945 diamandemenkan. Iya benar banget. Makanya nih sejak reformasi 1998 itu undang-undang diperbaiki, tetapi Pancasila itu tetap berjalan. Emangnya amandemen diubah berapa kali sih? 4 kali dong, dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Amandemen yang pertama yaitu pada tahun 1999 membahas tentang kekuasaan presiden dan penguatan peran DPR. Presiden dibatasi masa jabatannya dan DPR diperkuat fungsinya. Amandemen yang kedua pada tahun 2000 membahas tentang hak asasi manusia dan pemerintah daerah. HAM diatur lebih lengkap dan otonomi daerah ditegaskan. Lalu amandemen yang ketiga pada tahun 2001 membahas ketatanegaraan dan demokrasi. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan hubungan antar lembaga negara diperjelas. Dan yang terakhir, amandemen keempat pada tahun 2002 membahas penyempurnaan lembaga negara dan sistem konstitusi, di mana dibentuk Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, serta penegasan sistem pemerintah. Emang sekarang dampak nyata dari amandemen UUD 1945 itu apa sih? Berarti bikin negara kita lebih demokratis ya? Benar banget. Bahkan sekarang kita ini sudah bisa ngasih suara kita. Bukan cuma itu aja, pemerintah sekarang tuh lebih dewasa, lebih ketat lagi gitu loh. Oh, berarti amandemen bikin negara lebih demokratis ya? Bener banget Lirin. Bahkan sekarang kita sebagai rakyatnya itu sudah bisa menyampaikan suara kita. Bukan cuma itu aja, pemerintah juga sekarang lebih dewasa lagi, lebih ketat gitu. BTW sini lama banget ya? Iya nih, kemana ya? Nah teman-teman, jadi amandemen UUD 1945 itu bukan untuk menggantikan dasar negara, tetapi untuk memperbaiki sistem supaya lebih adil dan demokrasi. Kita lihat sana yuk. Ini apa? Apa nih? Bagus banget. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ruth Veronica Harfa dengan NIM 43202503. Perkenalkan, nama saya Ririn Kalista dengan NIM 682025-005. Halo semuanya, perkenalkan saya Sidi Ardiana Putri dengan NIM 68 2025 024. heart and we could find some space.